Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mapel PAI Channel. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi untuk kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat berdasarkan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Adapun materi yang akan kita bahas tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama dan bagian yang ketiga, silakan cek link pada deskripsi video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang perbankan syariah. Kata bank berasal dari bahasa Prancis yaitu banque dan bahasa Italia yaitu banco, yang memiliki arti peti, bangku, atau lemari. Hal tersebut merupakan simbol untuk menjelaskan bahwa fungsi dasar dari bank yaitu 1. Tempat yang aman untuk menitipkan barang atau safekeeping function. 2. Penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa atau transaction function. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit, dan atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Sejarah bank syariah pertama di Indonesia. Sejak tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia sudah berinisiatif untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan kegiatan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus tahun 1990 yang bertempat di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian hasil dari lokakarya tersebut dibahas kembali pada Musyawarah Nasional yang keempat MUI pada tanggal 22 sampai 25 Agustus tahun 1990 di Jakarta dan menghasilkan amanat untuk pembentukan kelompok kerja bank atau disebut juga dengan tim perbankan MUI yang bertugas untuk melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pendirian Bank Islam tersebut. Lalu, dari hasil kinerja tim perbankan MUI inilah kemudian melahirkan bank syariah yang pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Adapun dasar hukum perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, akan tetapi pada undang-undang ini lebih banyak mengatur tentang perbankan konvensional sehingga tidak terlalu banyak pasal yang mengatur tentang perbankan syariah, di mana salah satu poin dari undang-undang ini yaitu pada pasal 1 butir 12 menyebutkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit sharing, tetapi belum menyebutkan secara eksplisit tentang istilah bank syariah. Kemudian pada tahun 1998, Undang-Undang tentang perbankan tersebut diamandemen dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada undang-undang ini diatur bahwa baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat atau BPR dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah perjanjian yang dilandaskan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan dalam bentuk kegiatan usaha atau transaksi lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Kegiatan usaha atau transaksi lain tersebut diantaranya adalah 1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah. 2. Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. 3. Prinsip jual beli barang untuk memperoleh keuntungan atau murabahah.
4. Pembiayaan barang modal dengan sewa murni atau ijarah. Dan 5. Pemindahan hak milik barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain atau ijarah wa iktina. Undang-undang ini kemudian menjadi landasan hukum operasional perbankan syariah sehingga keberadaan bank syariah semakin kuat dan jumlah bank syariah pun semakin meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 2008 terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur tambahan beberapa prinsip baru antara lain tentang 1. Tata kelola atau corporate governance. 2. Prinsip kehati-hatian atau prudential principles. 3. Manajemen risiko atau risk management. 4. Penyelesaian sengketa. 5. Otoritas fatwa. 6. Komite Perbankan Syariah. 7. Pembinaan dan pengawasan bank syariah. Selanjutnya, kegiatan dan usaha bank syariah. Kegiatan utama bank syariah yaitu 1. Penghimpun dana. 2. Penyaluran dana. 3. Jasa pelayanan. Dalam menghimpun dana, bank syariah memiliki 2 prinsip sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 1. Prinsip wadiah, yaitu titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya. Prinsip wadiah terdiri dari 2 macam. Pertama, wadiah yad-dhamanah, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. 2. Wadiah yad amanah, yaitu pihak yang menerima titipan tersebut tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali. Adapun prinsip wadiah yang lazim dipergunakan oleh bank syariah yaitu wadiah yad-dhamanah, kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro dan tabungan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip mudharabah, adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana atau sahibul mal dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha atau mudharib. Prinsip mudharabah terbagi menjadi 3 macam. 1. Mudharabah mutlaqah, yaitu sistem mudharabah yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. 2. Mudharabah muqayyadah, yaitu sistem mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha apapun yang dijalankan, tempat, pemasok, maupun target konsumennya. 3. Mudharabah mushtarakah, yaitu sistem mudharabah di mana pihak pengelola dana menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Kegiatan utama bank syariah yang kedua yaitu penyaluran dana. Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat memiliki bentuk sebagai berikut. 1. Jual beli. Dalam jual beli, bank syariah memiliki 3 skema. Pertama, jual beli dengan skema murabahah, yaitu penjual menyampaikan harga perolehan suatu barang dan menyepakati keuntungan yang akan diambil bersama dengan pembeli. Dalam hal ini berarti bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. 2. Jual beli dengan skema salam, yaitu jual beli di mana seorang nasabah akan melakukan pelunasan pembayaran terhadap harga yang disepakati terlebih dahulu sebelum barang diterima. 3. Jual beli dengan skema istisna, yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan pada pemberian tugas dari pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. Penyaluran dana yang kedua yaitu investasi.
Investasi yang dilakukan oleh bank syariah memiliki dua skema, yaitu 1. Mudorobah, yaitu persetujuan kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam kegiatan bisnis tertentu dengan kesepakatan apabila mendapat keuntungan maka dilakukan bagi hasil, namun apabila menderita kerugian maka hanya ditanggung oleh pemilik modal. 2. Skema musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama investasi antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan maka akan dibagi berdasarkan persentase investasi yang ditanamkan, dan apabila menderita kerugian maka akan ditanggung bersama secara proporsional. Penyaluran dana selanjutnya yaitu sewa-menyewa. Dalam menjalankan sewa-menyewa, bank syariah memiliki dua skema. 1. Ijaroh, yaitu transaksi perpindahan hak pakai atau manfaat suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan cara membayar sewa atau upah tanpa melalui merubah status kepemilikan. 2. Ijaroh mumtahiyah bitamlik, yaitu merupakan kombinasi antara sewa-menyewa, jual beli dan hibah, di mana pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir periode. Kegiatan utama bank syariah yang ketiga yaitu jasa pelayanan. Bank syariah menawarkan jasa pelayanan berdasarkan pada 4 akad. 1. Akad wakalah, yaitu serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Dalam hal melaksanakan perwakilan ini, seseorang tidak bisa mewakilkan lagi amanah tersebut kepada orang lain. 2. Akad hawalah, yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. 3. Akad kafalah, yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. 4. Rohn, yaitu menahan aset atau harta nasabah sebagai agunan atau jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Selanjutnya, hikmah dan manfaat bank syariah. Adapun hikmah dan manfaat bank syariah diantaranya adalah 1. Terhindar dari riba. Manfaat yang pertama yang akan didapatkan oleh seorang muslim jika bertransaksi di bank syariah adalah terhindar dari riba. Karena bagaimanapun hukum riba adalah haram, sehingga dengan bertransaksi di bank syariah akan terhindar dari perbuatan yang haram. 2. Mendatangkan pahala. Nasabah yang melakukan transaksi keuangan di bank syariah juga turut andil dan berperan dalam menjalankan syariat Islam dalam bidang keuangan, sehingga diharapkan hal tersebut akan mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya. 3. Keuntungan berdasarkan bagi hasil. Tidak seperti pada bank konvensional yang menerapkan bunga pada pinjaman dan memberikan bunga pada giro dan tabungan pada nasabahnya, bank syariah menetapkan keuntungan dengan sistem bagi hasil. 4. Sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan. Keuntungan daripada sistem bagi hasil ini adalah menghindarkan diri dari bunga bank yang menjadi riba dan akan mendatangkan keuntungan bagi nasabah yang menyimpan atau menabung uangnya di bank syariah tersebut. 5. Batas saldo tabungan yang rendah. Bank syariah memberikan batas minimal saldo tabungan yang rendah sehingga memungkinkan bagi nasabah yang ingin memiliki tabungan meskipun kemampuan simpanannya kecil. 6. Dana nasabah dipergunakan sesuai syariah. Salah satu manfaat dari menabung di bank syariah yaitu dana tabungan tersebut dimanfaatkan oleh bank untuk pembiayaan sesuai syariah Islam. Sedangkan pada bank konvensional, nasabah tidak tahu dana tabungannya tersebut diinvestasikan untuk apa, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa keuntungan yang diperolehnya berasal dari sumber yang mengandung unsur riba. 7. Penabung adalah mitra bank syariah. Relasi antara bank dengan nasabah, bank syariah akan menganggap penabung sebagai mitra, sehingga
berhak menerima hasil dari investasi yang ditanamkan di bank melalui tabungannya tersebut. Berbeda halnya dengan bank konvensional, di mana relasi antara bank dan nasabah adalah lebih cenderung sebagai relasi antara kreditur dan debitur. 8. Dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Dana yang disimpan oleh nasabah melalui bank syariah dijamin oleh LPS yang menanggung resiko kehilangan apabila terjadi hal-hal yang buruk pada bank syariah seperti likuiditas, kolaps, atau semacamnya. 9. Dana ditujukan untuk kemaslahatan umat. Manfaat lain yang diperoleh oleh kaum muslim apabila melakukan transaksi keuangan melalui bank syariah adalah dana yang disimpan akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat, sehingga dari umat dana dihimpun dan kepada umat pula dana tersebut akan dimanfaatkan. Baik, cukup sekian untuk pembahasan bab 4, bagian yang kedua tentang perbankan syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tekan jempol ke atas jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.